Wow, akhirnya anggota DPR RI Republik Indonesia ini atau Parlemen Indonesia menyoroti terkait penggunaan BBM di Indonesia. Bahkan dia ini sempat bilang bahwa kalau Pertamina nggak sanggup, kasihin aja ke Petronas. Waduh, ini langsung kena ultimatum ya pihak Pertamina oleh anggota DPR gitu. Ada kita kan pernah ngebahas nih soal perbandingan kualitas dan harga BBM yang ada di Indonesia dan yang ada di Malaysia. Langsung aja kita akan reaction bersama Wow People pastinya seperti apa gitu kan ya saat rapat parlemen dengan antara pihak Pertamina dengan anggota DPR RI yang kita lansir dari TV Parlemen YouTube ya. Pastinya jangan lupa subscribe Wow Channel terlebih dahulu. Terima kasih buat yang udah subscribe. Oke, wow people, langsung aja kita reaction bersama bagaimana pernyataan dari anggota parlemen Indonesia terkait dengan Pertamina dan terkait soal BBM atau bahan bakar minyak. Langsung aja. Tentu harapan kami, apalagi sebelumnya Bapak sempat di Komisaris Utama Pak selama beberapa bulan, saya pikir Bapak dalam waktu yang singkat-singkatnya bisa tancap gas untuk bagaimana bisa mewujudkan apa yang selama ini disampaikan oleh Pak Prabowo, yaitu soal swasembada energi, Pak. Apalagi soal itu bukan hanya disampaikan dalam negeri, tapi kemarin kalau kita baca di G20 di Brasil, beliau juga menyampaikan hal yang sama, dalam 4 tahun menargetkan bahwa Indonesia bisa swasembada energi, Pak. Dan salah satunya di sini pertaruhannya adalah Pertamina, karena kita tahu 70% hulunya itu dikuasai oleh Pertamina, dan bahkan 99% di hilirnya persoalan BBM ini juga di Pertamina. Maka harapan kami Bapak bisa mewujudkan apa yang menjadi cita-cita dan harapan Pak Prabowo dan masyarakat Indonesia pada umumnya, Pak. Soal itu, Pak, yang pertama kami ingin menyampaikan soal hari ini yang sedang ramai di masyarakat, di kalangan teman-teman ojol, yaitu soal bagaimana hari ini mereka gelisah, mereka khawatir, mereka sedih karena mereka mendengar pernyataan dari Pak Menteri ESDM, Pak Bahlil, bahwa subsidi Pertalite akan dicabut begitu, Pak, bagi ojol. Karena ojol dianggap bukan bagian dari transportasi umum. Walaupun kami jujur aja soal itu gagal paham, Pak. Tidak masuk akal bagaimana kalau kita survei bahkan hari ini misalnya ditanya masyarakat transportasi itu umum apa, transportasi umum itu apa ya, ojol ya kan. Tapi saya tidak tahu itu definisi dari kamus mana yang katanya ojol bukan bagian dari transportasi umum gitu, Pak. Tapi dalam konteks saya tidak bicara dalam soal subsidi karena saya tahu subsidi ada komisi lain yang bisa berbicara soal itu, termasuk soal ESDM, Pak. Tapi dalam konteks ini adalah bagaimana ternyata ojol hari ini mereka sudah terdesak. Bagaimana mereka harus bersaing dengan mereka dikenain tarif aplikasi 20%. Kemudian juga saya tahu bahwa negara kita, Pak Prabowo punya cita-cita mewujudkan lapangan kerja sebanyak-banyaknya di era kepemimpinan beliau. Tapi jangan tahu bahwa ojol ini, Pak, ada 4 juta orang yang hari ini mengharapkan menyandarkan hidupnya dari soal ojek online, Pak. Begitu. Nah, tapi kemudian saya tahu dari 4 juta orang tadi mereka punya istri, punya anak, punya keluarga yang tentu jumlahnya jauh lebih besar dari itu begitu. Tapi kemudian kalau subsidi ini kemudian dicabut, rakyat kita, masyarakat kita, kemudian ojol tidak bisa mengakses Pertalite itu dengan mudah seperti transportasi umum yang lain, ya mereka pada saatnya akan mati juga begitu, Pak. Sehingga lapangan kerjaan juga akan berkurang begitu. Nah, dalam konteks Pertamina ini yang ingin saya sampaikan kepada Bapak adalah kita coba belajar. Saya kemarin coba membaca-baca. Ternyata mungkin oke lah kalau Pertalite mungkin kita tidak bisa seterusnya bisa memberikan subsidi kepada rakyat. Juga itu tidak mendidik kan begitu, Pak. Tapi bagaimana tugas Pertamina ke depan adalah mewujudkan, menghadirkan energi yang mudah dan murah bagi rakyat. Betul. Saya coba tadi malam setelah banyak ojol menyampaikan masukan kepada kami, Pak, kami coba mencari exitnya apa sih kira-kira yang bisa diberikan Pertamina kepada rakyat kita, khususnya ojol ini, Pak. Oke lah, Pertalite misalnya tidak ada itu, ya kan. Tapi kemudian kalau kita bicara Pertamax, Pak, Pertamax 92, ternyata negara tetangga kita, Malaysia,
yang saat itu mereka belajarnya ke Indonesia. Di sana hanya 6.800 Pak per liter. Tapi jenengan tahu di kita rata-rata di tahun 2024 harganya 12.500, walaupun hari ini 12.100. Tapi coba saya kalkulasi rata-rata 12.500. Artinya apa? Harganya jauh lebih murah 50% dibandingkan Petronas Malaysia begitu. Apakah kemudian pertanyaan, apakah kemudian ketika Petronas itu, Malaysia itu bisa menghadirkan BBM murah untuk rakyat, apakah mereka rugi? Tidak juga. Setelah saya dapatkan datanya tadi malam, ternyata keuntungan laba dari Petronas adalah 267 triliun, 4 kali lipat daripada laba Pertamina, Pak. Mereka sudah bisa menghadirkan BBM yang murah untuk rakyat, tapi juga mereka untung, tidak kemudian rugi, begitu. Nah, maka ini tantangan bagi Pertamina, bagi Pak Simon. Apalagi kalau tadi lihat Bapak semangatnya Bu pimpinan kita bilang sampai subuh Bapak siap, ya betul Bapak terverifikasi sebagai lulusan Taruna Nusantara, Pak. Nah, jadi harapan kami Bapak kami minta kepada Bapak, kira-kira mungkin tidak, kita tidak muluk-muluk Pak, kita tidak minta rakyat kita subsidi, rakyat kita bukan pengemis Pak, mereka kerja keras yang malam ojol ini Pak. Coba sekali-kali Bapak naik ojol Pak, Masya Allah Pak, mereka ini kadang untuk bayar SPP anaknya loh tidak bisa Pak, begitu. Maka kalau sampai kemudian subsidi ini dicabut oleh pemerintah, maka Pertamina harus hadir, bagaimana menghadirkan Pertamax bisa setidaknya, kami tidak muluk-muluk seperti Malaysia sudah, bisa nggak 8.000 ya kira-kira, setara dengan misalnya Pertalite deh misalnya, kan begitu. Nah, caranya apa? Tentu perlu ada efisiensi, termasuk kemudian hulu energi bisa dioptimalkan agar bisa kemudian bisa menciptakan ini yang lebih besar begitu Pak. Kemudian yang kedua, hari ini juga sedang banyak menjadi pembicaraan di masyarakat soal BBM kualitas Pertamax yang dimiliki oleh Pertamina itu buruk Pak. Nah ini. Kalau kemarin kemudian setelah ada viral yang kasus sepeda motor macet itu, setelah kasus sepeda motor macet itu, kemudian dari pihak Pertamina menyatakan setelah diuji oleh PIPB ternyata katanya itu bukan karena faktor Pertamax, tapi memang karena faktor motornya, mobilnya yang memang tidak fit begitu. Tapi harapan kami Pertamina, Pak Simon juga tidak bisa percaya begitu saja terhadap bawaan Bapak. Nah, masa sih jutaan rakyat Indonesia kalau saya scroll di TikTok itu Pak, itu mengatakan hampir yang bahasanya sama, mereka salah satunya mereka bilang apa Pak, ketika saya ambil garis benang merahnya, ternyata hampir semua mengatakan bahwa kualitas Pertamax ini ketika orang isi Pertamax milik Pertamina ini Pak, motornya berbet Pak, yang kemudian lama-lama motornya macet dan rusak, dan ini bukan 1-2 orang Pak, ribuan. Saya tidak bisa hitung lagi berapa jumlahnya, Bapak bisa tim Bapak bisa hitung itu. Kalau perlu ditindaklanjuti, ditanya namanya siapa, alamatnya di mana, ininya apa ya kan. Jadi harapan kami agar kemudian kualitas Pertamina, integritas Pertamina bisa dijaga, agar apa yang sudah dilakukan oleh founding father kita yang bersusah payah menciptakan Pertamina ini, agar bagaimana bisa kepercayaan bisa tetap terjaga. Karena jenengan tahu, seperti di dapil saja Pak. Kan mohon maaf, orang beli mobil tidak semudah Bapak beli mobil Pak. Mereka harus kredit bertahun-tahun, sehingga ketika punya mobil mereka harus elus-elus bagaimana dia mengelus-elus istrinya di rumah, betul itu Pak? Yes, nah betul. Sehingga ketika dia punya mobil, mereka memikirkan bagaimana ini bisa dapat BBM yang sehat dan baik untuk mobilnya. Dan jenengan tahu, dapil saya Pasuruan Pak, tapi mereka jauh-jauh beli BBM ke Surabaya dan ke Malang untuk biar bisa beli di namanya BP Pak. Karena saya tanya, kenapa harus capek-capek ke BP? Karena ya tadi, mobil baru yang mereka milikin, ya itu tadi, nyandet-nyandet katanya orang Jawa ya kan. Bahkan lama-lama harus turun mesin gara-gara kualitas BBM dari Pertamina. Dan yang kedua, ternyata jauh lebih hemat, walaupun kadang harganya juga tidak terlalu berbeda jauh, tapi ternyata juga secara kualitas, secara performa juga jauh lebih baik dan lebih hemat begitu. Nah ini tentu kami minta kepada Pak Dirut, Pak Simon, di rapat berikutnya Bapak sudah menyampaikan kepada kami paparan soal ini sejujur-jujurnya, dan kami minta tindak lanjutin itu Pak, jangan didiamkan itu masyarakatnya di media sosial itu Pak. Maka harapan kami, kalau memang Pertamina ini sudah tidak bisa menghadirkan BBM yang murah, tidak bisa menghadirkan BBM yang berkualitas, bubarkan saja sudah Pak. Kasih Petronas sudah masuk ke bangsa kita untuk bagian menghadirkan BBM murah. Buat apa kita bicara soal kedaulatan energi, tapi kemudian rakyat kita harus dijerat dengan harga BBM yang mahal, harus ditipu dengan diberikan BBM yang tidak berkualitas.
Kita harus bagaimana belajar dari BP apa namanya, BP apa katanya, BP AKR atau apa itu, dan kemudian sel yang jauh lebih berkualitas padahal tidak difasilitasi oleh bangsa kita, oleh negara kita untuk menghadirkan BBM di tengah-tengah masyarakat. Kemudian yang ketiga, benar-benar setuju kan, kita udah pernah bahas tuh kan soal kualitas. Ternyata emang BBM di Indonesia nih kualitasnya tuh lebih rendah daripada yang ada di Malaysia. Dan terus secara kita lihat juga waktu itu kita bahas bahwa ternyata BBM di Indonesia ini membuat udara juga semakin kotor gitu kan, dampaknya buat masyarakat. Nah ini akhirnya disampaikan langsung oleh Parlemen Indonesia di depan Pertamina, dan ini gue setuju banget dengan apa yang disampaikan oleh anggota Dewan DPR. Nah gimana nih menurut Wow People? Pastinya jangan lupa subscribe Wow Channel. Terima kasih. Wassalamualaikum.